Xian memegangi tangan Suyi dengan memberikan kue itu dan menyuruh memakannya. 快吃吧。 Setelah selesai perjamuan makan, Xian ingin menyapa Paman Cheng dan menyuruh Suyi menunggunya, dan lagi-lagi mereka menggosipkan Xian dan Suyi lagi. 他就一蹶不振，这才离开明玉的。实验在明玉最困难的时候一周了之，在淘汰子爷这个车祸呀，哎呀，是看上了实验的年轻帅气，没有我说今天那个女孩实验室上这么多事儿没，有看到他的家世金钱吗？ Merasa tidak kuat, Suyi ingin pergi namun Xian sudah di depannya. Melihat itu Suyi bertanya kapan dirinya kembali dan Xian mengatakan baru saja. Xian ingin menawarkan makan dan minum, namun Suyi mengaku lelah, jadi ingin pulang. 走吧。 Saat di dalam mobil, Suyi mengingat kata-kata mereka yang bergosip dan menjawabnya satu persatu dalam imajinasinya. 意气风发出走创业，不叫一蹶不振。甩谁？你怎么知道？你是趴人家床底下了吗？谁甩？我知不知道跟你有什么？肩负着整个明玉云创好吗？就算我是看上他的钱，跟你有什么关系？我为什么就不能看上实验？ Setelah sampai di rumahnya, Suyi turun dari mobilnya dan berterima kasih telah mengajaknya makan bersama. Xian turun dari mobilnya dan memanggilnya. Xian menghampirinya dan bertanya apa buru-buru pulang. Xian menyindirnya apa buru-buru pulang ingin membuat kue. Mendengar itu Suyi memberitahu kalau dirinya menyebalkan. Xian beranggapan kalau Suyi tampak tidak bahagia dan bertanya apa yang diperoleh saat makan malam tadi. Suyi mengaku mendengar beberapa hal tentangnya. 确实听到了一些关于石总的说法。 Xian bertanya apa dirinya mempercayainya. Suyi mengaku tentu saja tidak karena dirinya hanya percaya apa yang dikatakan Xian padanya. Xian menantangnya apa mau tahu lebih banyak tentangnya. Mendengar itu Suyi langsung menjawabnya. 不行吗？ Dan saat Xian mengatakan apa dirinya tidak buru-buru pulang, Suyi langsung berlari dan masuk ke mobilnya lagi. Melihat Suyi hanya diam, Xian menyuruhnya apa yang mau dikatakan. Bukankah mereka mengatakan sudah cukup lengkap, pengalaman masa lalunya, dari kehidupan hingga pekerjaan, mereka membicarakan segalanya. Mendengar Xian berbicara seperti itu, Suyi terkejut ternyata Xian mendengar semuanya. Dengan kesal Suyi bertanya apa mereka mata-matanya, bagaimana mereka semua tahu tentangnya hanya dengan mendengar rumor atau beberapa pertemuan, jadi bisa langsung menilai seseorang. Suyi mengaku dirinya juga bisa bilang kalau menurutnya Xian adalah pengusaha muda dan bijaksana serta unggul dan tampan. Mendengar itu Xian mengaku tidak akan tahu jika tidak mengatakannya dan Xian beranggapan dirinya bagus di mata Suyi. Suyi mengaku hanya memberi contoh, jadi tidak jelas mengatakan itu siapa. Mendengar itu Xian mendekatkan wajahnya dan bertanya apa sekarang sudah lebih jelas. Xian semakin dekat dan membuat Suyi terpaku tidak berdaya. Dan saat ingin menciumnya, tiba-tiba security mengetuk kaca mobilnya dan menyuruh jangan parkir di sini. Xian membuka kaca mobilnya, melihat Suyi di dalam, security itu tersenyum dan bertanya ke Suyi apa baik-baik saja. Suyi mengaku baik-baik saja dan langsung turun dari mobil dan berlari pulang. Xian juga turun dari mobil dan melihat kamar Suyi dari bawah. Sesudah di rumahnya, Suyi melihat pesan lagi dari Xing Zhou. Merasa terganggu, Suyi memblokir nomornya. Kemudian Suyi menelepon Ruoshan dan curhat kepadanya. Suyi menceritakan semuanya dan membuat Ruoshan memberikan saran apa yang dilakukan selanjutnya. 千万别担心他是怎么看你的，猜不透，来找你。 就要想办法让他主动。天性是什么？是征服。 Kemudian Ruoshan bertanya apa lagi, Suyi langsung teringat saat Xian mau menciumnya. Namun Suyi tidak menceritakannya ke Ruoshan dan hanya bilang setelah itu langsung meneleponmu.
Mendengar itu Ruoshan terkejut kalau tidak terjadi apa-apa dan hanya mengantarnya pulang. 送你回家了，还没发生点什么？ Melihat Guanji menunggunya, Ruoshan mengaku masih ada yang harus dilakukan dan mengakhiri panggilannya. Ruoshan mengambil minuman Guanji dan langsung meminumnya. Dia mengaku kalau rasanya lumayan. Guanji beranggapan kalau Ruoshan punya banyak sekali trik. Apa dirinya tidak takut ada orang yang tulus padanya? Ruoshan memberitahu Guanji kalau sebaiknya jangan, karena tidak bisa keluar dari situ. Mendengar itu Guanji memeluknya dan membuat Ruoshan berinisiatif duluan dengan menciumnya. Namun di saat Guanji membaringkannya ke sofa, tanpa sengaja kaki Ruoshan menabrak meja dan membuatnya kesakitan. Melihat itu Guanji bertanya dirinya kenapa, tapi Ruoshan mengaku baik-baik saja, dan saat Guanji ingin menciumnya lagi, Ruoshan merasakan sakit dan membuat Guanji melihat kakinya dan ternyata kakinya terluka. 我没事儿。 Guanji ingin membawanya ke rumah sakit namun Ruoshan tidak mau. Guanji tetap menelepon dan meminta plester, namun Ruoshan mematikan telepon dan menaruhnya kembali. Keesokan harinya Suyi mendapat panggilan dari ibunya dan bertanya kabarnya, kemudian ibunya bertanya apa ada waktu akhir pekan ini. Ibunya mengingatkan cerita terakhir kali tentang putra dekan kita yang sekolah di luar negeri dan sekarang sudah kembali ke Jiancheng dan menyuruh menemuinya pekan ini. Ibunya menyuruh mencoba mengenalnya dan pergi bersama. Mendengar itu Suyi beranggapan kalau ibunya mengatur kencan untuknya. Ibunya mengaku hanya menyuruhnya berteman, karena ibunya beranggapan anak muda sekarang lebih suka bersosialisasi secara daring, lalu jalan-jalan. Ibunya memberitahu kalau anak ini cukup tampan dan melakukan ini bukan karena pendidikan atau latar belakangnya. Mendengar itu Suyi beranggapan kalau ibunya melakukan ini karena wajahnya. Suyi mengatakan ke ibunya jika memang suka menyuruh berkencan dengannya. Ibunya memberitahu kalau Suyi masih muda dan jangan membiarkan melajang terlalu lama karena akan menjadi kebiasaan. Kemudian ibunya bertanya pria seperti apa yang Suyi suka. Suyi memberitahu ibunya ciri-ciri pria seperti Xian. 3左右，做要比我大，做金融的最好，这样有共同话题，至少27岁。 Ibunya tertawa dan beranggapan kalau ciri-ciri yang disebutkannya semuanya ada padanya dan akan mengirimkan kontak WeChat-nya. 你加上他，这微信里面呢， Dan saat ibunya sudah mengirimkannya, betapa terkejutnya Suyi karena pria itu sudah dikenalnya yaitu Yuyu. Suyi memberitahu akan 记得 menemuinya. 周末要去啊。行吧，我就去交个朋友。 Kemudian Nanan memberitahu kalau rapat akan dimulai. Mendengar itu Suyi berpamitan ke ibunya. Saat rapat Buyi memberitahu ke semuanya kalau Suyi dan Yuling akan menghadiri konferensi strategi tahunan inovasi cloud dan akan mengerjakan halaman depan terbitan akhir tahun bersama-sama. Jadi Buyi berharap mereka bisa bekerja sama membuat ringkasan yang bagus untuk perkenalan keuangan. Kemudian Buyi bertanya apa ada pertanyaan lain. Melihat semuanya diam, Buyi langsung membubarkan rapat dan Buyi menyuruh Suyi datang ke ruangannya. 来我办公室一趟。 Buyi mengaku kalau kinerjanya bagus akhir-akhir ini sehingga Buyi dan Pemret berharap tinggi padanya. Kemudian Buyi memberitahu kalau wakil Pemret sedang kosong, jadi menyuruhnya bekerja keras dan harus melampaui Buyi. Mendengar itu Suyi mengaku kalau itu bukan cita-citanya. Buyi beranggapan apapun bentuknya yang terpenting adalah artikel itu karena artikel yang bagus akan sama walaupun ditempatkan dimanapun dan Pemret punya pertimbangan sendiri. Suyi mengaku mengerti dan itu sebabnya ingin mencobanya. Jadi dirinya ingin menulis artikel baik cetak maupun digital. Suyi merasa hanya membutuhkan timnya saat ini. Buyi berpendapat selesaikan pekerjaan tahun ini dahulu dan pikirkan tentang halaman depan terbitan pertama tahun depan. Jika bisa melakukannya dengan baik, Buyi akan berbicara dengan editor utama tentang peningkatan buletin elektronik. Mendengar itu Suyi berterima kasih. 谢谢意见。 Suyi menemui Yuyu di suatu tempat untuk kencan buta, dan saat Suyi menyapanya, dirinya pasti tidak menyangka kalau kencan butanya adalah dirinya. Yuyu langsung terkejut dan bertanya apa dirinya memang tahu kalau kencan butanya adalah dirinya. Suyi mengaku sudah tahu, makanya dirinya datang. Namun menurut Yuyu, Suyi sudah berdandan. Suyi menjelaskan berdandan untuk menunjukkan rasa hormatnya. Yuyu tidak mengerti kenapa Suyi tidak mengiriminya pesan WeChat, dan menurut Suyi ibunya pintar. Jika mengirim pesan, maka dia akan menanyakan obrolan dan akan tahu jika mereka saling kenal. Kemudian Yuyu menawarkan ingin minum apa ke Suyi.
Sementara itu Xian melihat foto-foto Sui saat memakai gaun dan langsung mengiriminya pesan kapan dirinya mau mengambil barang-barangnya dan membuat Sui tersenyum. Yuyu melihat jam tangannya dan memberitahu kalau sekarang jam waktunya makan. Sui mengaku kalau dirinya tidak lapar dan beralasan ada yang ingin dilakukan dan akan membuat janji dengannya lain kali. 下次再约你呗。好， Saat di dalam taksi, Sui bertanya apa yang dia lupa dan beranggapan kalau berbicara tentang hatinya. Xian langsung membalasnya kalau sedang membicarakan pakaian yang dia pakai saat makan malam kemarin. Mendengar itu Sui terkejut dan menyuruh mengirimkan padanya karena 太忙了 membutuhkannya. 给忘了。 Melihat pesan Sui, Xian juga mengaku kalau dirinya sibuk dan tidak ada waktu menjadi kurir. Membaca pesan itu, Sui akhirnya ingin pergi menemuinya. 你等着。我改一下地址。 好的。 Sementara itu kakeknya menyuruh memanggil pamannya untuk datang dan Qin Si Yu langsung meneleponnya. Ternyata Xian di rumahnya sedang memasak. Dan saat Qin Si Yu bertanya kapan akan kembali, Xian mengaku kalau tidak akan pulang dan menyuruh makan dulu bersama kakeknya. Qin Si Yu mengaku akan menunggunya, namun Xian memberitahu ada yang harus dilakukan dan beralasan sedang memasak. Setelah memberitahu ke kakeknya, dia langsung ingin bicara dengan Xian kalau sudah tidak pulang selama 5 hari untuk makan malam. Mendengar itu Xian mengaku akan pulang dalam beberapa hari. Ayahnya mendengar kalau sekarang dirinya berkencan dengan seorang aktris. Xian terkejut dan bertanya siapa yang memberitahu itu dan ayahnya menjawabnya rakyat. Xian mengaku tidak tapi dia hanya suka berakting. Kemudian Xian mengaku harus pergi dan menutup panggilannya. 小舅真的谈恋爱了。故事中的在这年就会玫瑰绽放绚烂的角落，隐晦的爱散发微醺的你最美。 Sui akhirnya tiba di rumahnya dan Xian membukakan pintu rumahnya. 玫瑰花的盛放回荡，栀子的芬芳。 Xian menyuruhnya masuk dan saat melihatnya, Sui bertanya kenapa begitu banyak makanan. 真够含傻的。 Sui mengaku kalau ini hari yang panjang karena dirinya tidak makan dan sekarang ada banyak hidangan dan akan sia-sia. Xian mengatakan jika tidak ingin menyia-nyiakannya, menyuruh duduk dan makan. Mendengar itu Sui bergegas duduk dan langsung memakannya. Sui beranggapan kalau makanannya rasanya enak dan ingin tahu dari restoran mana. Mendengar itu Xian beranggapan kalau dirinya tidak akan pernah tahu. Sui mengaku kalau setiap hari makan makanan seperti ini akan sangat bahagia dan Xian memberitahu kalau ini tidak terlalu sulit. 倒也不难。 Sui terus memakannya dan mengaku makanan ini terlalu lezat dan jika bisa mendapatkan makanan seperti ini setiap kali bangun, itu akan sangat diberkati. Xian memberitahu itu juga tidak sulit. Saat Xiu membahas dan bertanya pekerjaan, Xian memberitahu kalau tidak berbicara tentang pekerjaan selama waktu pribadinya. Kemudian ada pesan dari Bu Yi meminta Sui untuk meneleponnya. Melihat Sui melihat ponsel, Xian menyindirnya kalau makan sambil melihat ponsel, berdampak buruk bagi perutnya. Mendengar itu Sui membalas akan meneleponnya nanti karena sekarang tidak nyaman. Sui cepat-cepat menyelesaikan makanannya dan kemudian memberitahu kalau sudah selesai makan dan bertanya di mana barang-barangnya. 我的东西呢？ Xian memberikan barang-barangnya dan Sui buru-buru pulang setelah menerimanya. 还真是爱拿东西夹蹭饭的。 Sui langsung menelepon Bu Yi dan dia memberitahu kalau dalam 2 hari akan ada forum industri internasional di Wucheng dan dirinya harus menghadiri acara tersebut. Mendengar itu Sui akan berangkat besok. 我三顾博港云湾了。 Ruoshan pergi ke klub dan melihat Guanji bersama wanita di sana dan membuatnya kesal. Kemudian dia menyapa dan bergabung dengan temannya. Melihat Ruoshan ada di sana, Guanji pun menghampirinya. Saat melihat Guanji, temannya memberitahu kalau dia CEO Guan Capital dan bertanya ke Ruoshan apa mengenalnya. Ruoshan mengaku ke temannya pernah bertemu dengannya sekali saat konferensi pers.
Guan Ji memuji Ruoshan dengan bilang kalau Nona Bi terlihat lebih baik secara langsung daripada di depan kamera. Temannya menyuruhnya berhati-hati karena Tuan Guan pembicara yang manis. Namun Ruoshan mengaku kalau dia bukan tandingannya karena dirinya tidak suka pembicaraan manis dan lebih suka makanan yang pedas. Keesokan harinya Suyi ingin mengembalikan barang dengan menyewa kurir. 你好，快递。嚯，麻烦你了。小事，不是，我退货。 全部退掉。姑娘，你这是开网店的吧？ Sementara itu Qin Siyu berpikir bagaimana cara mengenal Yuyu karena tidak punya kontak WeChat-nya. Melihat Qin Siyu melamun, Nan menegurnya dan menyuruhnya jangan bermalasan. Namun saat melihat Yuyu di monitornya, dia beranggapan salah padanya dan berpikir membuat kemajuan yang cukup besar karena Yuyu populer, jadi layak dipelajari dan teringat kalau Suyi pergi ke Universitas Keuangan dan Ekonomi untuk mewawancarainya. Qin Siyu pergi ke sana dan melihat Yuyu memotivator mahasiswa di sana. Qin Siyu merasa terpukau dengan Yuyu, bahkan menurutnya walaupun dia tidak memakai jas, masih terlihat tampan daripada saat konferensi dan ingin dosen universitas seperti itu. Melihat hanya Qin Siyu yang tidak mencatatnya karena melamun, Yuyu menyindirnya dan membuatnya mencatatnya. 从不同的维度和层面，各位想要去认识一个你并不熟和不完善。 Qin Siyu ketiduran dan saat dirinya terbangun, dia terkejut karena semua sudah kosong. Melihat Yuyu masih di depan, Qin Siyu mendatanginya dan terang-terangan meminta kontak WeChat-nya dan beralasan ingin bertanya tentang beberapa bagian yang tidak dimengerti. Namun Yuyu menyuruh bertanya sekarang apa yang tidak dimengerti. Mendengar itu Qin Siyu bertanya apa tidak ingat dirinya dengan mengingatkan dirinya membantu mendapatkan kopi di pusat keuangan selama konferensi Persiun Cuang. Yuyu mengaku ingat dan bertanya apa yang diperlukan darinya. Qin Siyu tanpa malu-malu ingin bertemu dengannya karena waktu itu tidak sempat menambahkannya di WeChat. Yuyu berpikir berlari setengah dari Jiancheng hanya untuk menambahkannya di WeChat. Mendengar itu Qin Siyu mengaku bukan hanya itu karena dirinya seorang jurnalis magang untuk Financial Produce dan datang ke sini untuk belajar. Qin Siyu memberitahu kalau Suyi adalah atasannya. Kemudian Qin Siyu meminta untuk datang ke kelasnya lain kali dan Yuyu mengizinkannya. Namun dia memberi satu hal, jangan sampai tertidur lain kali. Yuyu memberitahu kalau dirinya mengajar keuangan, jadi dapat mencari materi pembelajaran secara online. Jika tidak menemukannya, menyuruh mengingat untuk memberitahunya sebelum kelas berikutnya, jadi bisa mempersiapkan untuk membantunya. Suyi ingin meminta saran ke Ruoshan apa yang akan dilakukannya sekarang, karena dirinya sedang dalam perjalanan bisnis di Wucheng. Mendengar itu Ruoshan menyuruh ambil gambar dan posting di momen WeChat-nya dan tidak perlu mengatakan apapun. Ruoshan menyuruh mengingatnya jika menemukan sesuatu yang menarik dan menyuruh mempostingnya di momen WeChat-nya. Suyi langsung mengambil gambar dan mempostingnya di momen WeChat-nya. Xian makan bersama dengan Qin Siyu, dan saat mendengar ponsel Qin Suyi berbunyi, Xian melihatnya dan berpikir Qin Siyu sudah berubah karena mengembalikan sesuatu yang tidak berguna. Qin Siyu bingung dan membuat Xian menunjukkan ponselnya. Setelah melihatnya, Qin Siyu memberitahu kalau itu Suyi yang mengembalikannya bukan dirinya, dan bertanya kenapa mengembalikannya. Qin Siyu menjelaskan kalau dirinya mungkin salah paham padanya terakhir kali, jadi ingin menebusnya dan membelikannya beberapa pakaian. Dia sudah bilang ingin mengembalikannya saat itu, namun tidak membiarkannya, tapi kurasa dia tetap pergi mengembalikan semuanya. Mendengar itu Xian beranggapan kalau waktu itu Suyi mengambil pakaian itu untuk dikembalikan. Kemudian Xian ingin mengiriminya pesan ke Suyi. Tiba-tiba Qin Siyu memberitahu kalau Suyi sangat bersemangat dengan pekerjaannya karena mendapat pemberitahuan menit terakhir kemarin dan langsung berangkat dalam perjalanan bisnis pagi ini. Mendengar itu Xian terkejut. Dalam perjalanan bisnis itu, Suyi teringat kata-kata Ruoshan untuk mengambil foto yang menarik dan sudah beberapa kali mengunggahnya di momen WeChat dan dia melakukannya. Sampai akhirnya Xian kebetulan melihat momen WeChat yang baru diunggahnya dan membuatnya tersenyum. Sementara itu Suyi mengira ponsel Xian rusak karena belum menghubunginya.
Dirinya juga mengaku memposting begitu banyak pembaruan momen dan berbagi begitu banyak foto indah, bahkan tidak ada penghargaan sekalipun atau like dari Xian. Tiba-tiba ada pesan suara dari Ruoshan. Ruoshan sudah di hotelnya dan membuat Suyi bertanya kenapa ada di sini dan Ruoshan mengaku sedang dalam perjalanan bisnis untuk seorang kolega. Namun menurut Suyi, Ruoshan enggan meliput berita keluar kota dan mengira ada yang terjadi dengannya. Tapi Ruoshan meyakinkan dirinya tidak apa-apa. Ruoshan terlihat resah sampai tidak bisa tidur. Tiba-tiba ada panggilan dari Guanji dan bertanya dirinya ada di mana karena ingin mengajaknya ke tempat biasa. Ruoshan mengaku dirinya tidak ada di Jiangcheng. Mendengar itu Guanji bertanya kapan kembali. Ruoshan tidak tahu dan beralasan kalau temannya sedang tidur dan mengakhiri panggilannya. Keesokan harinya saat Suyi terbangun, dia terkejut karena turun salju di sana dan langsung membangunkan Ruoshan. Menurut Suyi salju di Wucheng sangat indah. Xian yang kebetulan melihat momen Suyi beranggapan kalau Suyi bersenang-senang di sana sampai dia bahkan tidak merindukan rumah. Tuan Guan yang mengintipnya dari belakang beranggapan kalau Xian sedang memeriksa gadis yang dia bawa di peternakan kuda terakhir kali. Paman Guan menyuruh bersikap terbuka dengannya karena dia gadis yang menarik dan kenapa tidak melihatnya akhir-akhir ini. Xian memberitahu kalau dia sedang dalam perjalanan bisnis. Tuan Guan sudah membaca artikel tentang wawancaranya dan memuji Suyi karena tulisannya bagus meskipun usianya masih muda, pandangannya lebih tajam daripada jurnalis veteran. Xian beranggapan kalau pekerjaannya tidak buruk. Tuan Guan ingat kalau Xian selalu menghindari berurusan dengan media dan Xian menjelaskan kalau setiap orang harus berkembang. Yun Chuang sedang meningkat dan membutuhkan liputan media untuk membantu masyarakat lebih memahami kami. Mendengar itu Tuan Guan menyuruh untuk mengundang gadis muda itu lagi ke sini, karena ingin mengobrol dengan jurnalis yang berhasil mengubah cara pandang Xian. Sementara itu Suyi dan Ruoshan bermain-main dengan salju. Kemudian Ruoshan menyuruh Suyi berdiri di samping orang-orangan salju untuk mengambil gambarnya. Ruoshan langsung mengunggahnya dan membuat Suyi bertanya kenapa mengunggahnya untuknya. Ruoshan menyuruh percaya padanya kalau Xian akan segera menghubunginya. Xian kebetulan membuka ponsel dan melihat momen Suyi. Ponsel Suyi langsung ada notifikasi dan saat melihat memang dari Xian, Suyi beranggapan kalau Ruoshan sangat pandai dalam hal ini dan menduga ponselnya sudah diperbaiki. Namun saat mau membalasnya, Ruoshan melarangnya dan menyuruh jangan terburu-buru membalasnya. Ruoshan menyuruh berikan dia rasa jarak. Suyi bertanya kapan dirinya harus membalasnya dan harus membalas apa. Ruoshan menyuruh untuk membalas bagaimana dirinya tahu tidak berada di Jiangcheng. Namun menurut Suyi dia pasti sudah melihat postingan sebelumnya, tapi Ruoshan berpikir kalau harus membuat Xian mengakuinya. Suyi beranggapan kalau Xian bukan orang seperti itu dan dia tidak romantis, dia bukan tipe orang yang menghargai jarak seperti ini dan Suyi merasa mengerti apa yang harus dilakukan. Suyi membalasnya dengan tanda tanya, melihat itu Ruoshan berpikir dengan keterampilan menggodanya, Xian tidak romantis karena Suyi kurang pesona. Kemudian Xian memberitahu kalau Paman Guan ingin bertemu dengannya. Suyi bingung siapa Paman Guan. Menurut Ruoshan yang ingin bertemu dengan Suyi adalah Xian, dan itu cuma akal-akalan Xian. Kemudian Suyi ingat dan langsung berdiri kalau Paman Guan itu Guan Xingcheng dan bertanya ke Xian untuk menjelaskannya. Xian memberitahu kalau Paman Guan bersedia wawancara dengannya dan membuat Suyi senang dan berterima kasih ke Xian. Suyi bingung karena tidak merasa melamar wawancara dengan Guan Xiangcheng. Menurut Ruoshan, Xianlah yang menginginkannya kembali dan mengira pasti merindukannya. Paman Guan hanya alasannya untuk membawanya kembali ke Jiangcheng secepat mungkin. Suyi merasa harus memesan penerbangan dan mengubah wawancara ini menjadi kenyataan. Kemudian Suyi menyiapkan garis besarnya hari ini untuk wawancara besok. Suyi sudah kembali ke Jiangcheng dan langsung memberitahu Xian kalau dirinya sudah kembali.
Namun jawaban Xian membuat Sui berpikir Xian begitu sinis. Sui beranggapan kalau Xian ingin bertemu dengannya dan merindukannya, tapi setelah mengingat saat bertemu dengannya pertama kali di mana Xian mengabaikannya, Sui merasa terlalu memikirkannya. Saat melihat Xian sudah di rumahnya, Paman Guan mengatur wawancara dengan Nona Zeng, namun Xian datang lebih awal dari dirinya. Mendengar itu Xian beralasan datang untuk belajar dari Paman Guan, jadi tidak boleh terlambat untuk itu. Tiba-tiba insiden yang tidak terduga terjadi karena mobil yang dinaiki Sui tertabrak dari belakang dan membuatnya kehilangan waktu. Sopirnya turun untuk memeriksanya dan membuat kedua sopir saling menyalahkan dan menimbulkan perdebatan karena sama-sama tidak ada yang mengaku salah. Xian yang menunggu terlalu lama meneleponnya memberitahu kalau Paman Guan menunggunya. Sui mengaku masih dalam perjalanan. Mendengar suara dua orang ribut, Xian bertanya ada apa. Sui menjelaskan kalau mobil yang ditumpanginya ditabrak mobil dari belakang. Mendengar itu Xian bertanya keadaannya dan menyuruh kirimkan Sherlock dan akan meminta Chen Sheng menjemputnya. Beberapa menit kemudian mobil yang menjemputnya datang. Sui ingin meminta Chen Sheng menunggunya sebentar. Namun saat membuka pintu mobilnya, ternyata yang di dalam adalah Xian dan membuat Sui terkejut. Saat Sui ingin ke sana, Xian memegang tangannya bertanya apa yang ingin dilakukannya. Menurut Sui mobil ini adalah kendaraan energi baru, sepertinya ada masalah dengan baterainya. Sui merasa itu baterai Zanlan teknologi dan ingat kalau mereka sedang melakukan penggalangan dana baru-baru ini dan mengaku mengikuti berita ini, jadi ingin belajar lebih banyak. Sui langsung menanyakan ke polisi tentang kecelakaan serupa yang melibatkan kendaraan listrik tertentu baru-baru ini, namun menurut polisi hanya beberapa kasus saja. Xian juga bertanya apa kecelakaan ini berhubungan dengan baterai. Polisi itu tidak bisa memastikannya karena inspeksi profesional diperlukan untuk menarik kesimpulan. Kemudian polisi menyuruh mereka pergi karena semuanya sudah beres. Sui langsung teringat kalau dirinya terlambat dan belum mengabari Tuan Guan. Sui memberikan kopernya ke Xian dan langsung masuk ke mobilnya. Sementara itu Yuling ke ruangan Bu Yi memberitahu kalau dirinya akan melakukan wawancara dengan 3 wakil presiden dari bank komersial, jadi meminta Bu Yi memesan halaman depan untuk terbitan bulan ini. Bu Yi yang mendengarnya terkejut karena melakukan wawancara dengan 3 wakil presiden untuk wawancara bersama, dan menurutnya itu hebat. Bu Yi mengaku itu wawancara yang penting dan pasti ada di halaman depan. Bu Yi beranggapan kalau Yuling selalu menjadi bintang finansial introduce dengan keterampilan profesional yang luar biasa. Pemimpin redaksi punya harapan tinggi terhadapnya dan menyuruh mempertahankan kerja yang bagus itu. Saat itu juga Bu Yi mendapat pesan suara dari Sui kalau dirinya tidak akan kembali ke kantor dulu karena ada wawancara dengan Guan Xingcheng hari ini. Bu Yi menelepon Guan Xingcheng langsung dan mengaku ada yang ingin dibicarakan dengannya berkaitan dengan pekerjaan. Guan Xingcheng beranggapan kalau Nona Zeng pasti sudah memberitahunya dan memang memintanya untuk datang hari ini untuk mengobrol. Bu Yi penasaran bagaimana bisa Sui menghubunginya. Guan Xingcheng mengaku membaca beberapa karya utamanya dan memujinya langsung. Guan Xingcheng memberitahu kalau ada pemuda yang dikenalnya mengundang dia ke rumahnya untuk ngobrol. Mendengar itu Bu Yi memberitahu kalau Sui adalah salah satu anggota timnya yang paling terpercaya. Keahlian profesionalnya termasuk yang terbaik di majalahnya. Guan Xingcheng mengaku menantikan wawancara ini. Bu Yi beranggapan mereka berdua memenuhi keinginan satu sama lain, tapi juga telah menciptakan masalah besar baginya. Mendengar itu Guan Xingcheng meminta maaf karena tidak memberitahu sebelumnya, dan sebagai permintaan maaf, Guan Xingcheng akan menebusnya secara pribadi di malam hari dan akan menjemputnya sepulang kerja. Sui dan Xian sudah sampai di rumah Guan Xingcheng dan menyuruhnya duduk. Guan Xingcheng mengingatkan kalau dirinya saat ini sebagai jurnalis, namun menyuruhnya tetap santai dan boleh memanggilnya Paman Guan seperti yang dilakukan Xian. Guan Xingcheng mengaku sudah mencoba membaca artikelnya dan berpikir kalau itu ditulis dengan baik, dan sebelum memulainya, Guan Xingcheng menyuruh meminum tehnya dan beranggapan kalau teh ini koleksi khususnya dan tidak menawarkan kepada sembarang orang. Sui mengaku kalau bukan peminum teh dan mungkin tidak tahu caranya menghargainya.
Xian yang melihatnya menyuruh mencobanya dan yakin dirinya akan menyukainya karena diseduh dengan air salju. Mendengar itu Suyi bertanya apa istimewanya air salju. Xian mengatakan kalau dirinya suka salju. Paman Guan bertanya kenapa Xian tahu kalau Suyi suka salju. Xian memberitahu kalau dia menyebutkannya di WeChat Moment. 他朋友圈写的呀。 Suyi mencoba tehnya dan langsung menyukainya dan merasa memang seperti air salju. Kemudian Xian berpamitan ke halaman karena mereka akan mendiskusikan bisnis dan Suyi mulai mewawancarai Guan Xingcheng. Xian melihat dari jendela beranggapan Suyi terlihat senang mewawancarai Paman Guan, jadi Xian ikut tersenyum. Xian melihat jam tangannya dan merasa kalau sudah waktunya makan, jadi Xian langsung masuk ke dalam dan memberitahu mereka saatnya makan siang. Paman Guan beranggapan kalau dirinya asyik mengobrol dengan Suyi sampai lupa waktu. Suyi juga mengaku kalau dirinya sangat senang mengobrol dengannya. Suyi memberitahu akan menyiapkan draft untuk ditinjau Paman Guan sesegera mungkin dan berpamitan pulang. Namun Paman Guan memberitahu kalau makanan sudah disajikan dengan mengumpan ke Xian kalau dia tidak buru-buru jadi kenapa harus buru-buru. Paman Guan langsung mengajak makan bersama. Di saat makan bersama Paman Guan bertanya umur Suyi dan dia mengaku umurnya sebentar lagi 26, Paman Guan memberitahu kalau umur Xian 2 tahun lebih tua darinya dan melihat zodiak mereka sangat cocok. Suyi yang mendengarnya juga berpikir seperti itu. Paman Guan bertanya ada rencana apa dan Suyi menggelengkan kepalanya. Paman Guan menyarankan mengunjungi peternakan lagi. Suyi mengaku kalau pemandangan di peternakan sungguh menyegarkan, tapi Suyi merasa cukup sibuk akhir-akhir ini, jadi harus pergi lain kali. Kemudian Paman Guan menceritakan Xian saat masih kecil kalau setiap hari Minggu selalu ke peternakannya. Mendengar itu Suyi menyindirnya kalau Xian sepertinya sangat suka menunggangi kuda. Suyi bertanya bagaimana Xian sejak kecil. Paman Guan menceritakan kalau Xian sudah bijaksana sejak kecil, kepribadiannya tidak banyak berubah dan masih pendiam. Kemudian Paman Guan menceritakan tentang Ming Yu yang saat itu dalam masalah dan menitipkannya ke kakak iparnya. Banyak orang yang tidak tahu detailnya dan menganggap Xian menghindari tanggung jawab, tapi kenyataannya adalah Xian mengambil lebih banyak tanggung jawab dan membuat pengorbanan yang lebih besar dari siapapun. Paman Guan memberitahu kalau dia hanya tidak suka berbicara terutama tentang perasaannya, jadi menyuruh Suyi jika ada kesempatan mencoba ngobrol lebih sering dengannya dan bantu dia mengubah kebiasaan buruk ini. 你有什么事儿都憋在心里，没事以后啊，多跟他聊聊。 Xian langsung menyelanya dan menyuruh memakan udang yang masih hangat ini. 你看，不是让我说他。 Paman Guan mengaku kalau Suyi seorang wanita yang luar biasa dan mengaku telah berinteraksi dengan banyak orang di bidang jurnalisme, termasuk teman-teman yang dikenalnya bertahun-tahun, dan pada akhirnya mereka semua berganti karir. Paman Guan beranggapan kalau Suyi masih sangat muda dan memiliki banyak peluang. Suyi memberitahu di majalahnya sebenarnya memiliki mayoritas karyawan perempuan, dan dengan melihat Xian, Suyi mengatakan kalau kebanyakan dari mereka cukup menarik. Menurut Paman Guan menjadi tampan juga aset, dan siapa yang tidak suka mengobrol dengan yang cantik. Mendengar itu Suyi menyindir Xian kalau dirinya juga suka dengan jurnalis wanita cantik. Suyi menyindir saat terakhir di konferensi pers, rekannya yang hadir bersamanya. Xian menatapnya cukup lama. Melihat mereka mau bertengkar, Paman Guan meninggalkannya beralasan kalau iganya sangat pedas. Xian memberitahu kalau saat itu menggoda Suyi. Mendengar itu Suyi masih tidak percaya dan membuat Xian bertanya apa yang membuatnya bisa percaya. Suyi menunjuk ingin makan udang dan menyuruh mengupasnya. Melihat Xian diam, Suyi mengupas sendiri, namun dia memberikannya ke Xian. Ini. Di saat ingin mengantarnya naik mobilnya, Suyi beranggapan kalau cuacanya bagus dan matahari bersinar dengan terang, hari yang sempurna untuk berjalan-jalan. Mendengar itu Xian bertanya apa sekarang yang dia mau. Suyi tidak mau naik mobil dan ingin jalan-jalan bersama Xian. Mendengar itu Xian beranggapan kalau Suyi menjadi semakin menuntut. Suyi mengaku bukan hanya menuntut namun juga menulis puisi. 我不仅昨天意不知直家小燕，竟 你
Mendengar puisinya, Xian tersenyum dan membuat Suyi tidak menyangka puisinya bisa menyenangkannya. Suyi juga menyiapkan sesuatu yang lain untuk menyenangkannya dengan bertanya apa ingin mendengarnya. Suyi mengaku hari-hari ini sedang bertukar pikiran dan sudah menyiapkan rencana fitur khusus untuk Yun Chuang. Mendengar itu Xian mengajaknya pulang, namun Suyi mengejarnya. Suyi terlihat kecewa dengan mengatakan hanya saja mengetik fitur ini merencanakan satu karakter dalam satu waktu dan membuat pergelangan tangannya sakit dan menurutnya bukan masalah karena dirinya bisa menanggungnya. Melihat apa yang dilakukan Suyi, Xian mengizinkannya membuat fitur khusus di Yun Chuang. Namun Xian memberitahu kalau ada dua syarat yang harus dilakukan. Pertama, dirinya harus mengikuti dan memahami Yun Chuang secara mendalam serta pekerjaan Xian sehari-hari juga filosofi kerjanya. Mendengar itu Suyi beranggapan kedengarannya agak aneh. Yang kedua, jika artikelnya biasa atau tidak cukup mendalam, Xian berhak menghentikan fitur khusus ini kapan saja dan membuat Suyi merasa ini cukup ketat. Di saat Suyi masuk ke mobilnya, Suyi mengaku setuju dengan syarat kedua dan memberitahu tidak akan mengecewakannya dan juga tidak akan memberinya alasan untuk menghentikannya. Kemudian Xian menyuruh sopirnya mengantarnya pulang karena dirinya ada urusan lain. Sementara itu Ruoshan mengunggah momen terakhirnya di Wucheng sebelum naik pesawat. Setelah sampai di Jiancheng ternyata Guanji menjemputnya di bandara dan saat melihatnya, Ruoshan terkejut. Ruoshan bertanya kenapa ada di sini, apa dirinya menjemput seseorang. Mendengar itu Guanji ingin menjemputnya karena sudah lama sekali sejak terakhir kali bertemu dan mengaku kalau dirinya merindukannya. Ruoshan merasa kalau dirinya juga berpikir begitu dengan memberikan kopernya. Xian mengumpulkan petinggi-petinggi Yun Chuang untuk melakukan rapat investasi dengan Zanlan dan semuanya memberikan pendapatnya. Namun menurut Xian menilik kecelakaan baru-baru ini yang melibatkan kendaraan energi baru beberapa hari yang lalu, Xian masih ragu. Pendapat Xian membuat pro dan kontra karena berinvestasi di bidang apapun adalah usaha yang berisiko. Namun menurut salah satu dari mereka bagi Yun Chuang, Zanlan jelas merupakan pilihan utama bahkan Tuan Zhang mengingatkan kalau kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berinvestasi di Zanlan. Mendengar itu Xian menyuruh Tan Long melakukan putaran evaluasi lagi dan kemudian akan memutuskan. Kemudian Xian memberikan laporan tertulis dari Departemen Penilaian ke Guanji dan Yu Yu yang mencantumkan jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan energi baru menggunakan baterai ini, dan mencakup beberapa laporan investigasi kecelakaan terkait. Yu Yu yang melihatnya ada banyak kecelakaan setiap tahun, Xian berasumsi masalah intinya sekarang adalah meskipun Zanlan memiliki pangsa pasar yang signifikan, mereka masih menggunakan teknologi baterai tahun lalu dan belum ada pembaruan. Guanji menuduh paman-paman itulah yang terburu-buru berinvestasi di Zanlan. Jika terjadi kesalahan, mereka akan menyalahkan kita karena melakukan kesalahan. Kemudian Guanji menyuruh Xian melanjutkan seperti yang dikatakannya. Xian menyuruh menunggu hasil evaluasi selanjutnya dan sepertinya dirinya harus melakukan perjalanan ke sana sendiri.